Ya, terima kasih Anda kembali di Aini Sude, masih bersama saya Aldi Hawari dan juga Ayah Nufus. Ayah, ini kesel banget ya kalau kita udah lama-lama nabung, kemudian uang tabungan Nah, kita tersebut nggak bisa diambil atau nggak bisa dicairin ini ya. banyak banget ya kejadian ternyata Iya, ya. seperti yang terjadi di SD Negeri di Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah orang tua siswa kelas 6 SD mengeluhkan tabungan sekolah anaknya yang tidak bisa dicairkan. Nah, ini total tabungan para siswa mencapai ratusan juta rupiah pemirsa dan polisi pun ikut mendalami kasus tersebut. Orang tua dari 17 siswa kelas 6 SD Negeri 2 Kondang Jajar Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat, kecewa lantaran uang tabungan anak mereka raib tak diketahui nasibnya. Para orang tua siswa beberapa kali meminta penjelasan kepada pihak sekolah, namun guru mengatakan uang tabungan anak mereka tidak ada. Total uang tabungan yang hilang dari 17 siswa mencapai Rp112.576.000. Kita pernah mediasi itu kalau nggak salah udah 3 kali. Tapi hasilnya dengan alasan ya nggak ada uang. Jadi kita bingung, kita kan nabung ke sekolah. Ternyata jawabannya nggak ada uang. Ya makanya kita kan berharap nanti pihak yang menaungi dinas pendidik SD sekolah dalam arti kan dinas pendidikan pihak yang terkait ya berharap mempelajari gitu, dalam arti kan kalau pihak orang tua kan menuntut hak gitu kan. Keluhan yang sama disampaikan salah satu orang tua siswa di SD Negeri 1 Cijulang. Menurutnya tabungan sekolah anaknya tidak bisa dikembalikan pihak sekolah. Saya mempertanyakan kejelasan pengembalian tabungan dari anak saya karena sampai saat ini tidak ada kejelasan. Mohon kepada bapak-bapak dari pihak-pihak pemerintah ataupun dinas terkait untuk membantu permasalahan ini. Karena saya bingung harus kemana untuk mencari solusinya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pangandaran, AKP Luhut Sitorus mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari orang tua siswa SD Negeri 1 Cijulang terkait masalah tabungan siswa dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Untuk yang sudah masuk pengaduan ada satu, namun ada juga SD yang lain juga kami buatkan LE karena berdasarkan patroli cyber yang kami dapatkan, ada juga SD lain yang merasa orang tuanya tertipu sehingga kami buatkan laporan informasi untuk mengecek, cross-check, dan melakukan lidik terhadap perkara tersebut. Pihak sekolah mengaku uang tabungan siswa kelas 6 itu disimpan di sebuah koperasi yang ternyata sudah dinyatakan bangkrut. Akibat koperasi gulung tikar, ratusan juta rupiah uang siswa juga turut hilang. Pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengganti uang siswa yang raib tersebut. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, langsung saja untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus hilangnya dana tabungan siswa-siswa ini, kita sudah bergabung bersama salah satu orang tua siswa. Ada Bapak Widiansyah. Selamat pagi, Pak Widiansyah. Iya. Selamat pagi Bapak, bagaimana Pak kelanjutannya terkait dengan uang tabungan anak-anak yang hilang ini Pak? Oh, kronologis dalam arti kan ini murni. Dalam arti udah 3 tahun. Ini kan istilah tahun ketiga. Prosesnya kan belum begitu jadi tetap aja dalam arti kalau ditanya ke setiap sekolah jawabannya nggak ada uang. Oke, jadi pihak sekolah hanya memberikan informasi nggak ada uang untuk mengembalikan dana tabungan yang hilang tersebut. Tadi Pak Widiansyah sempat menyebutkan bahwa ini sudah 3 tahun menabung, artinya dari kelas 1 sampai kelas 3. Begitu ya Pak, apakah pada saat koperasi dinyatakan bangkrut, pihak sekolah ini masih menerima dana tabungan dari siswa-siswi? Oh, dengan sendirinya para siswa sama orang tua nggak nabung lagi? Oh begitu, jadi ada informasi ya pada saat koperasi itu bangkrut ya? Iya, ada. Oke, kalau Bapak sendiri, anak Bapak ada berapa Pak dana yang hilang dari uang tabungan itu? Sebesar 45 juta. Wow, besar juga ya Pak ya? Baik. Bagaimana dengan Ya. orang tua siswa lainnya ya? Sama, prosesnya sama. Dalam arti kan kita bingung sebenarnya. Jadi jawaban sekolah ya bingung. Kita mau mengadu kemana gitu kan? Ya mudah-mudahan lah. Dalam arti
dalam pihak ada pihak yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Ya. Tapi Pak dari awal pihak guru itu ketika menagih uang tabungan ini apakah ada iming-iming lain gitu Pak? Apakah seperti liburan ke depannya? Yang bertanggung jawab pada di awal kelas 1 di tahun pertama itu siapa Pak? Sekolah. Dalam arti kan kalau iming-iming itu kan enggak lah. Dalam arti biasanya kan setiap pelepasan sekolah tamat kelas 6 itu kan tabungan dibagikan. Pak, mungkin yang ingin kita ketahui itu koperasi yang kemudian dititipkan dana oleh sekolah ini, yang dana siswa-siswi ditaruh di situ. Ini sebetulnya koperasi apa Pak? Dari keterangan sekolah, kenapa kemudian bisa dinyatakan bangkrut? Iya. Koperasi Tugu dalam arti kan kita juga nggak tahu persis dalam arti bangkrutnya di segi mana gitu kan, orang tua kan sebenarnya nggak tahu. Oke, tapi Bapak orang tua mengetahui adanya keberadaan koperasi ini? Mengetahui ya. Kalau koperasi ini kan artinya terdaftar ya, pasti yang pastinya lembaga resmi gitu, karena koperasi. Kelegalan koperasi ini bagaimana Pak? Dan pada saat dinyatakan bangkrut gitu, apakah pihak sekolah menerima informasi juga gitu, akan ada penggantian dari bangkrut yang dialami koperasi ini gitu? Mohon maaf dalam arti kan bukan koridor kita urusan nama koperasi sebenarnya. Baik. Kita kan menuntut sekolah. Dalam arti kan kita nabung di sekolah biasanya dikeluarkan duit itu dari sekolah. Baik, tapi sejauh ini Pak dari pihak sekolah, mungkin kepala sekolahnya apakah sudah dilakukan pemeriksaan begitu Pak? Apakah mungkin pihak yang bertanggung jawab? Menurut kabar, insya Allah hari ini Pak Kepala Sekolah, komite, dinas yang terkait dipanggil ke Bapak Bupati. Insya Allah ada solusi yang terbaik. Baik. Pak Widiansyah, ini semoga ditemukan win-win solution ya untuk mengganti uang orang tua siswa dan juga para siswa-siswa yang sudah menabung ini, karena jangan sampai ada kemudian yang sudah menabung untuk let's say untuk jenjang pendidikan selanjutnya ini malah kemudian terganggu karena uangnya terhambat ini. Terima kasih Pak Widiansyah. Oh ya. Selamat pagi. Iya. Ya Aldi, kita juga pernah ya waktu sekolah dulu menabung begitu ya. Dan kita juga was-was nih kalau misalkan dibilang, kalau misalkan ada contohnya kayak uang nabung di kelas aja nih. Kalau teman kita mungkin miss, dia tuh pasti udah stres banget. Apalagi kalau miss. saya tuh biasanya tabungan di sekolah itu saya gunakan untuk beli peralatan sekolah selanjutnya di tahun selanjutnya. Karena kan biasanya diambilnya tuh berkala ya, setahun, 2 tahun. Ya, Gitu. kita semoga ke depannya nanti untuk sekolah-sekolah lain bisa belajar ya dari kejadian ini untuk lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati menitipkan uang Anda di koperasi, harus paham model bisnisnya seperti apa. Betul.